Mesin cuci SAP ini top loading, tidak berfungsi sama sekali atau mati total. Coba dinyalakan. Ini tombol on off-nya sudah tidak berfungsi, tidak nyala sama sekali. Yang pertama perlu dicek adalah bagian instalasi kabelnya atau strom untuk suplai mesin cuci ini. Selanjutnya kita cek juga bagian modul programnya. Jika kabel-kabelnya dalam kondisi baik, kemungkinan kerusakannya pada bagian modul programnya. Langsung saja ini dibuka bagian tutupnya, tutup bagian atas untuk mengecekkan bagian modulnya dan juga instalasi kabelnya. Selanjutnya kita lepas bagian modulnya ini dengan membuka baut-bautnya, dan juga kita cek sistem atau instalasi kabel-kabelnya apakah ada yang putus. Kita cek satu persatu. Kita buka baut-bautnya untuk membuka atau melepas bagian modul program ini. Dan kita cek apakah modul ini dalam kondisi baik atau ada komponen yang rusak. Ini modulnya sudah bisa dibuka. Selanjutnya kita lepas. Ini yang pertama kita cek adalah bagian power supply-nya. Ini masih menggunakan trafo. Kita cek satu persatu apakah ada komponen yang terlihat rusak. Selanjutnya kita lepas ini soket-soketnya.
Semua soket-soketnya sudah terlepas. Ini kelihatannya ada yang komponen yang terbakar. Ini bagian stabilnya power supply. Ini biasanya ini menggunakan IC untuk stabilnya ini. Nanti kita cek satu persatu apakah dari trafo ini masih mengeluarkan tegangan. Untuk membukanya atau mengetesnya ini harus dilakukan pembongkaran pada tutup bagian bawah atau casing bagian bawah modul ini dengan cara dipotong. Ini dipotong saja, ini nanti menggunakan gerinda potong untuk mempercepat pekerjaan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak tembus pada PCB-nya dan merusak jalur-jalur pada PCB dan juga komponen-komponennya. Selanjutnya ini untuk membuka tutup plastik ini dilakukan dengan cara mencongkelnya. Ini cukup sulit karena ada perekatnya atau lem untuk melapisi PCB modul ini.
Ini tutupnya sudah bisa dibuka, dan ini terlihat PCB bagian bawah pada rangkaian blok power supply nya. Ini selanjutnya kita bersihkan lem-lem lapisan ini, dan kita cek apakah bagian power supply ini masih mengeluarkan tegangan. Ini dibersihkan dulu agar benar-benar bersih. Setelah lapisannya bersih, ini kita cek satu persatu bagian komponen-komponen yang ada pada bagian blok power supply ini, apakah ada komponen yang sudah soak ataupun mati. Dan kita cek juga apakah tegangan power supply ini sesuai dengan yang dibutuhkan pada modul ini. Setelah dilakukan pembongkaran dan pengecekan pada bagian power supply nya modul ini, ternyata ini power supply nya ini masih bekerja dengan normal. Ini masih mengeluarkan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan modul ini, dan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki bagian modul ini, tapi oleh user yang punya mesin cuci ini disuruh ganti dengan modul yang baru saja, dan akhirnya dibelikan modul yang baru yang sekarang banyak tersedia di market-market online. Jadi diganti dengan modul yang baru. Ini baru closing mesin cuci. Ini masih baru, dan ini sesuai dengan tipe pada mesin cuci ini. Tinggal kita pasang kembali, tapi sebelum kita pasang modul ini kita harus melakukan pengecekan pada komponen-komponen lainnya, apakah masih bisa atau dalam kondisi baik, agar tidak terjadi masalah yang berakibat rusaknya kembali modul mesin cuci ini. Yang perlu dicek pertama ini bagian ini inletnya ini, atau ini jalur air masuk. Ini kalau konslet nanti mengakibatkan modulnya bisa rusak lagi. Ini coba langsung kita cek. Ini langsung saja ini dicek dengan
diberi tegangan 220 volt apakah bisa bekerja dengan normal dan tidak terjadi konsleting. Pasang kabelnya. Kabelnya sudah terpasang, selanjutnya kita nyalakan bagian inletnya, dan ini masih bisa berbunyi atau nyala. Ini menandakan ini masih bagus, dalam kondisi bagus. Selanjutnya kita cek juga nanti pada motor bagian drainnya, ini motor drain atau motor bagian buang, ini untuk membuka klep air buangnya di bagian dalam, dan harus membuka bagian casing bagian belakang. Untuk mengecek ini pada bagian motor drainnya ini, langsung saja ini kita potong kabelnya dan kita tes menggunakan avometer apakah ini sudah konslet atau masih normal. Kita tes menggunakan avometer, dan ini masih bagus atau normal. Setelah kita mengetahui semua komponen masih dalam kondisi baik, selanjutnya langsung kita pasang mode yang baru. Kita tinggal mengembalikan soket-soket bagaimana pada modul yang lama, karena ini modulnya masih atau ori, jadi tidak perlu merubah posisi soket-soketnya. Kita pasang kembali, ini tutup bagian blok inlet, dan juga ini bagian water level ada di dalam sini. Kita pasang kembali semua baut-baut pengancingnya. Dan selanjutnya ini kita pasang modul yang baru. Ini sama persis dengan modul yang aslinya, jadi ini tinggal memasang soket-soket sesuai dengan modul yang lama ini.
Semua komponen sudah terpasang pada posisinya. Selanjutnya kita coba nyalakan. Ini sudah nyala. Ini pilihannya, ini level airnya, dan mesin ini sudah siap untuk digunakan kembali.